Shalom New Generation, welcome to NGC Online Service. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah memasuki minggu keempat di tahun 2021. Nah teman-teman, hari ini aku sangat semangat untuk ibadah. Kalau kalian sama juga semangat, boleh kita ramaikan di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan satu minggu ini Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa beribadah kembali Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan, Kau berikan hati dan pikiran Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Kau sampaikan Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Shalom New Generation. Hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan lagi, kita mau meninggikan nama Tuhan lagi, karena Allah yang layak dipuji dan disembah. Yang percaya katakan yes. Oke, walaupun di rumah kita semua harus bangkit berdiri, kita harus puji nama Tuhan dengan semangat baik. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari katakan semua, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Bumi datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kita semua bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan
diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Yes. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di dunia. One, two, three, go! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, menyanyikan pujian, nada dengan surga. Hati kami bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Hati kami bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words
be lifted up. Oh, Satan. Sekali lagi katakan, oh, Satan, in the Pujian dan penyembahannya sangat luar biasa, biarlah segala pujian hanya untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Angga. Dipersilakan untuk hambanya. Shalom rekan-rekan NGC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah online hari ini dan saya bersyukur dapat kesempatan kembali untuk membawakan berita firman Tuhan kepada teman-teman sekalian, dan saya bersyukur juga kita dapat bertemu kembali di tahun 2021 ini dengan wajah yang tentunya lebih ceria. Saya yakin juga teman-teman lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari, dan tentunya selalu ada resolusi baru di tahun 2021 ini. Saya percaya teman-teman semua punya semangat yang baru, punya kekuatan yang baru, karena kita percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik dan selalu baru setiap hari. Haleluya. Dan hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan satu tema yang menarik sekali hari ini. Tapi sebelum kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Membuktikan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami, membuktikan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan kami sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari ini firman Tuhan yang akan diberitakan menjadi kekuatan yang baru, menjadi pedoman hidup kami yang baru untuk terus menjalani kehidupan kami yang terus baru sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, saya ulangi dengan tegas. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Mari kita rekonstruksi ayat ini, teman-teman. Kalau kita melihat bagian akhir, kita akan melihat apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, jika tidak lebih daripada perkataan sebelumnya, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak, itu artinya berasal dari Tuhan. Teman-teman, hari ini tuh tema pembicaraan kita itu sangat luar biasa. Berkata benar. Berkata benar tuh bukan hanya sekedar menjadi orang jujur. Ya. Karena kalau kita baca firman Tuhan ini, berkata benar itu merupakan sebuah identitas. Identitas. Jadi bukan hanya sekedar kita berusaha menjadi lebih baik, lebih jujur, ya, dan sebagainya, tapi harus menjadi sebuah identitas.
Karena dikatakan selebihnya itu daripada yang jahat. Berarti sebelumnya itu adalah identitas orang percaya. Mengatakan kebenaran. Mengatakan yang benar. Tidak mengada-ngada. Tidak diedit-edit. Tidak dibuat-buat. Tapi mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah sebuah identitas anak-anak Tuhan. Orang percaya. Karena gini, kalau di luar sana teman-teman, orang termotivasi untuk menjadi orang jujur, itu ada tujuannya. Bisa kenapa orang ingin jujur? Misalnya kalau pembisnis, ya supaya lebih sukses misalnya. Atau para pemuka-pemuka atau para artis misalnya, ingin dihargai. Atau banyak orang yang mengatakan hal yang sama, ingin dihargai, ingin mendapatkan simpatik. Sehingga motivasi daripada berkata jujur mendapatkan pujian. Tapi kita enggak. Itu adalah bagian daripada identitas anak-anak Tuhan. Menjadi orang benar. Otomatis perkataannya memperkatakan yang benar. Inilah harusnya berkata benar itu harus menjadi gaya hidup, bukan tujuan loh. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Nah, caranya apa? Dengan gaya hidup kita apa? Berkata benar. Selalu memperkatakan yang benar dari bibir kita, selalu punya motivasi yang benar dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Hanya saja saat-saat ini, masalahnya seperti ini. Anak-anak Tuhan mengatakan dirinya, saya percaya Tuhan, saya Kristen, saya percaya Yesus adalah juru selamat Tuhan saya. Tetapi dalam hidupnya, nyatanya, justru kebalikannya. Lebih banyak mengisi yang dari jahat itu ketimbang yang benar. Lebih banyak memperkatakan yang jahat, lebih banyak perkatakan yang kebalikan dari kebenaran ketimbang memperkatakan kebenaran itu sendiri. Itu masalahnya. Masalahnya adalah itu. Kita lebih banyak mengisi yang jahat dalam diri kita. Ya. Jangan bangga sudah hidup baru. Jangan bangga sudah dibaptis, apalagi sudah jadi hamba Tuhan. Jangan bangga. Harus lebih berhati-hati. Karena semakin banyak dipercayakan, semakin banyak pula dituntut. Semakin besar sebuah pohon, semakin kuat angin yang menerpa. Makanya harus semakin berjaga-jaga. Jangan sampai kita malah mengisi hidup kita dengan yang jahat. Kita pikir kalau kita sudah hidup baru, kita sudah dibaptis, otomatis semua yang terjadi adalah baik. Enggak. Justru tanggung jawab iman kita itu semakin besar ketika kita semakin serius mengikut Tuhan. Tapi ya itu masalahnya. Banyak orang mengaku dia anak Tuhan. Mungkin bagian kita juga masih banyak seperti ini. Justru ketimbang kita mengisi yang baik dalam diri kita, biar yang baik menjadi habit dalam hidup kita, supaya menjadi gaya hidup dalam hidup kita yang baik, semua yang benar, justru kebalikannya. Kita lebih banyak mengisi yang jahat. Yang kedua, biasanya orang lebih takut kepada, misalnya kepada kepala sekolah atau kepada bos di tempat kerjanya, ketimbang takut akan Tuhan. Itu jadi masalah juga. Karena apa? Banyak dari kita mungkin sampai saat ini lebih banyak ketika kita punya satu tujuan, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Sehingga ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita mengambil cara-cara yang justru dari si jahat. Kenapa kita mudah untuk berbohong? Mengapa kita mudah untuk memperkatakan sesuatu yang tidak jujur, tidak benar? Kenapa kita ingin menggapai sesuatu tapi tidak melibatkan Tuhan, sehingga kita pakai caranya kita sendiri yang jahat? Nah, ini masalah, teman-teman. Masalahnya membuat kita itu justru semakin jauh dari Tuhan, meskipun kita mengaku sebagai anak Tuhan. Justru yang seharusnya ini menjadi sebuah gaya hidup identitas anak-anak Tuhan, justru kebalikannya. Kita malah mengisi kehidupan kita itu dengan yang jahat. Maka
perlahan-lahan kita menjadi orang yang semakin jauh dari kebenaran. Justru itu juga membuat kita semakin jauh dan terpisah lagi dengan Tuhan. Karena apa? Kita justru lebih banyak mengisi dengan yang jahat. Itulah sebabnya teman-teman, kenapa Alkitab ini kan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita hari ini bicara tentang kejujuran, kita tidak bisa juga lepas dari namanya bersyukur dan bersyukur. Menikmati apa yang ada sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa bersyukur, menikmati apa yang kita miliki saat ini, sehingga kita tidak berusaha untuk membohongi orang lain untuk mencapai sesuatu. Nah, mari dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang menjadikan perkataan yang benar itu sebagai gaya hidup dalam hidup kita. Memperkatakan sesuatu yang bukan hanya sekedar apa adanya, tetapi kebenarannya seperti demikian. Meskipun kadang-kadang itu menyakitkan. Maka kita boleh melihat dua contoh. Menjadi seorang ibu rumah tangga misalnya. Ibu rumah tangga pada umumnya akan lebih protektif kepada keadaan rumahnya. Tidak mungkin seorang ibu membiarkan lingkungan sekitar bayinya atau sekitar keluarganya itu kotor. Otomatis seorang ibu pada umumnya akan rajin selalu membersihkan lingkungannya, rumahnya dan sekitarnya. Supaya apa? Supaya kehidupannya, keluarganya itu lebih baik. Itu yang membuat kita semua aman. Maka kita belajarlah dari seorang ibu rumah tangga bagaimana kita membersihkan setiap hal-hal buruk dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memperkatakan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat seorang olahragawan. Kenapa olahragawan? Karena mereka adalah orang-orang yang terus berlatih untuk mempertahankan gelar juara. Karena entah itu untuk mempertahankan atau untuk merebut gelar juara, mereka terus berlatih dan melatih diri mereka untuk bisa menghadapi sesuatu tantangan yang lebih besar. Sama, tantangan kita semakin hari, bahkan di tahun 2021 ini dan semakin hari dan seterusnya itu akan semakin berat. Maka kita harus terus melatih kerohanian kita, iman kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri dari pembelajaran Alkitab. Firman Tuhan. Jangan. Terus dekatkan diri. Maka kita bisa mempertahankan hidup yang kudus, hidup yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi orang benar. Tidak hanya sekedar menjadi orang jujur, tapi menjadi orang yang benar. Karena itu adalah identitas anak-anak Tuhan. Mari saya mengajak melalui sharing firman Tuhan hari ini supaya kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar karena tuntutan, tetapi kita menjadi anak Tuhan karena kita cinta sama Tuhan, karena kita mau semakin dekat dengan Tuhan, karena kita mau lebih mencintai Tuhan kita. Kiranya kita semua boleh menjadi orang-orang yang benar, selalu memperkatakan yang benar, dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Allah yang sungguh luar biasa yang mengajarkan kami melalui firman-Mu yang hidup ini, dan terus memberkati dan terus membentuk hidup kami menjadi orang-orang yang seturut serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami semua boleh mempunyai landasan hidup yang benar di hadapan Tuhan dan menjadikan perkataan yang benar sebagai gaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami juga berdoa untuk NGC, komunitas yang kami cintai, yang Tuhan bentuk sendiri. Biarlah ini menjadi komunitas yang terus bertumbuh, orang-orang di dalam terus mencintai Tuhan, boleh terus bersehati untuk membangun pelayanan ini semakin hari semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus mencintai Engkau Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Kau berkati juga Pak Yohanes sebagai ketua NGC, menjadi pemimpin bagi kami semua yang terus membimbing anak-anaknya yang ada di bawah. Setiap anak-anak yang ada tergabung di dalam pelayanan ini, biarlah terus berikan kesehatan juga kepada beliau, dan untuk semua leader-leadernya juga Tuhan memberkati.
baik yang belum keluarga maupun sudah punya keluarga, punya anak dan seterusnya. Biar Tuhan yang memberkati. Setiap kelimpahan berkat-berkat-Mu Tuhan akan Kau curahkan tepat pada waktunya. Kami bersyukur kami punya Allah yang terus melihat dan peduli pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan mampukan bangsa Indonesia ini terus melewati masa-masa pandemik ini. Biarlah kami semua boleh terus berhikmat, menjaga kesehatan dan juga menjaga kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebuah pesan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mari kita bantu share link ibadah kita hari ini agar semakin banyak yang diberkati. Sekian ibadah kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. God bless you.